Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Alia Kamila, saya dari kelompok 4, pemahaman karakter ajaran Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari pemahaman karakter ajaran Islam. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yakni aslama, yuslimu islaman, yang berarti keselamatan. Kata ini juga biasa dibentuk dari 3 susunan huruf, yaitu sin, lam, dan mim. Dalam Al-Quran, kata-kata yang dibentuk dari huruf tersebut memiliki banyak makna, yaitu as-salmu yang berarti damai, aslama yang berarti pasrah, salim yang sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 89, dan salamun yang berarti selamat. Kata Islam menurut istilah adalah mengacu pada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai orang yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses ajaran Islam, Nabi terlibat dalam memberi keterangan, penjelasan, serta uraian dan contoh prakteknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan Tuhan. Dengan demikian, secara istilah Islam adalah nama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dilihat dari segi ajarannya, Islam adalah agama yang sepanjang sejarah manusia, agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa meskipun para nabi tersebut telah menyatakan diri, akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam. Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Contohnya, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam misalnya, meskipun misinya penyerahan diri kepada Allah, tetapi nama agama tersebut adalah Kristen. Sekian penjelasan dari saya tentang pengertian dari pemahaman dan karakter ajaran Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Oke, di sini adalah giliran saya untuk melanjutkan materi dari saudari Farhana Alia Kamila. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris character yang berarti karakter dan sifat. Selanjutnya, kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, rupa, atau keadaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan karakteristik adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut, yang sekaligus dapat dikenali dengan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Ditinjau dari akar katanya, Islam berasal dari kata salama, yang berarti selamat atau damai. Sedangkan menurut istilah adalah menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya. Dalam memahami Islam dan ajarannya, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Islam. Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap, dan dimensi esoterik dan eksoteriknya. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan non-datar
adaptable, subwit. Di satu sisi, watak Islam yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan ritus agama yang transenden, nas yang berkaitan dengan watak konstan non-adaptable. Ini dalam Al-Quran maupun hadis sekitar 10%, yang berupa ajaran agama yang bersifat kuli dan koti, yang konstan dan immutable. Segmen ini mesti diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya. Segmen ini berkaitan dengan persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama yang mempunyai nilai strategis seperti persoalan keimanan, sholat, zakat, puasa, elastis, adaptable di sisi lain. Segmen ini lebih banyak, sekitar 90% teks agama yang berupa aturan global yang bersifat juz'i dan zani. Dua segmen ini mempunyai nilai taktis operasional yang bersentuhan langsung dengan fenomena soal dan masyarakat. Karena wataknya yang taktis ini, dengan segmen ini menerima akses perubahan pada tataran operasionalnya sepanjang tetap mengacu pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama. Sebagai muslim, kita tentu ingin menjadi muslim yang sejati. Untuk itu, seorang muslim harus menjalani ajaran Islam secara kafah, bukan hanya mementingkan satu aspek dari ajaran Islam lalu mengabaikan aspek yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara syamil dan kamil menjadi satu keharusan. Disinilah letaknya kita memahami karakteristik atau ciri-ciri khas ajaran Islam dengan baik. Karakteristik Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan baik secara normatif, psikologis, histori, filosofis, sosiologi, politis, ekonomis, dan berbagai bidang disiplin ilmu lainnya. Karakteristik ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. A. Robbaniyah, sepenuhnya bersumber dari Rob. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak memuat agama itu, tapi beliau hanya menyampaikannya. Karenanya, dalam kepastiannya, Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. B. Samawala, komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakter. Yang pertama, Islam merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun. Tak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan kita paham akan tersebut, maka tidak ada lagi istilah bahwa di zaman modern ajaran-ajaran Islam sudah tidak relevan lagi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Heni Safera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Tuti Anggraini. Selanjutnya adalah tatanan dan urgensi karakter Islam. Tatanan akhlak dalam perspektif Islam berdirikan dua hal, yakni karakter Rabbani dan karakter manusiawi, yang mana karakter Rabbani ini menjadi dasar yang paling kuat karena setiap detik kehidupan manusia harus berdasarkan atas hasratnya untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah karakter manusia, maksudnya karakter manusiawi. Jika dilihat dari sisi akhlak yang merupakan aturan hukum dari dasar-dasar budi pekerti umum lainnya, manusia memiliki peranan dalam menentukan kewajiban tertentu yang khusus dibebankan kepadanya. Selain itu, manusia memiliki peranan dalam mengenang perilaku manusia yang lain. Atas dasar inilah akhlak dipandang sebagai jiwa agama Islam. Selanjutnya adalah ruang lingkup karakter Islam menurut Muhammad Ali Hashim. Adalah ruang lingkup kepribadian seseorang muslim sebagai berikut. Yang pertama, muslim bersama Tuhannya, muslim bersama dirinya,
Muslim bersama kedua orang tuanya, Muslim bersama istrinya, Muslim bersama anak-anaknya, Muslim bersama keluarga dekat dan keluarganya yang jauh, Muslim bersama tetangganya, Muslim bersama sahabatnya, dan Muslim bersama masyarakatnya. Selanjutnya, menurut Abu Bakar Jafar Al-Jazari menyebutkan adab meliputi adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an Al-Karim, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama makhluk. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi Nabi dalam Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Selanjutnya, dilihat dari segi ajarannya, Islam adalah agama yang sepanjang sejarah manusia. Agama dan seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam itulah agama bagi Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihissalam. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa meskipun para Nabi tersebut telah menyerahkan diri akan tetapi agama yang mereka anut itu bukan bernama agama Islam. Misi agama yang mereka anut adalah Islam, tetapi agama yang mereka bawa namanya dikaitkan dengan nama daerah atau nama penduduk yang menganut agama tersebut. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.